Selamat malam. Kali ini saya akan membawakan materi terkait pengelolaan risiko valuta asing atau Foreign Exchange Risk Management. Untuk pertama, saya akan mencoba menjelaskan apa itu risiko valuta asing. Risiko valuta asing adalah potensi kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar ketika perusahaan memiliki transaksi, aset, atau kewajiban dalam mata uang asing. Fluktuasi kurs mempengaruhi arus kas, laba, dan posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, sumber risiko valuta asing. Itu pertama, transaksi internasional seperti impor, ekspor, jasa internasional. Yang kedua, pendanaan dan investasi falas seperti pinjaman USD, Euro. Yang ketiga, transaksi laporan keuangan konsolidasi seperti anak perusahaan yang berada di luar negeri. Yang keempat, kegiatan operasional global seperti pembelian bahan baku, produksi lintas negara. Yang terakhir, volatilitas ekonomi dan suku bunga global seperti perbedaan suku bunga antar negara mempengaruhi kurs. Selanjutnya, jenis-jenis risiko valuta asing. Yang pertama, transaction risk, yaitu risiko yang muncul dari transaksi yang masih harus diselesaikan ketika terjadi perubahan kurs. Yang kedua, translation risk, yaitu risiko yang mempengaruhi laporan keuangan saat aset dan kewajiban anak perusahaan luar negeri dikonversi ke mata uang pelaporan. Yang ketiga, economic atau operating risk, yaitu risiko penurunan daya saing jangka panjang akibat perubahan nilai tukar yang mempengaruhi harga produk, biaya produksi, dan profitabilitas. Selanjutnya, tahapan manajemen risiko valuta asing. Manajemen risiko falas meliputi proses yang pertama, identifikasi expose, seperti volume transaksi falas, jatuh tempo, mata uang dominan, posisi aset versus kewajiban. Yang kedua, pengukuran risiko. Metode yang biasa digunakan yaitu sensitivity analysis, value at risk, cash flow at risk, scenario and stress testing. Yang ketiga, penetapan kebijakan hedging, termasuknya seperti risk appetite perusahaan, limit transaksi falas, instrumen derivatif yang diperbolehkan, approval matrix. Yang keempat, pelaksanaan lindung nilai. Itu menggunakan instrumen keuangan derivatif atau operasional atau natural hedge. Yang kelima, monitoring dan pelaporan seperti mark to market instrumen derivatif, exposure report harian atau mingguan, evaluasi efektivitas hedging. Selanjutnya, strategi pengelolaan risiko valuta asing, yaitu hedging. Yang pertama, hedging menggunakan instrumen derivatif, yaitu ada seperti forward contract, yaitu kesepakatan dengan bank untuk membeli atau menjual mata uang pada tanggal mendatang dengan kurs yang sudah ditentukan. Kelebihannya, melindungi dari volatilitas. Kekurangannya tidak fleksibel. Selanjutnya, futures contract. Kontrak serupa forward tetapi diperdagangkan di bursa. Kelebihannya, liquid dan dapat dijual kembali. Kekurangannya, ukuran kontrak kurang fleksibel. Ketiga, currency option. Hak atau bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang pada harga tertentu. Itu jenisnya seperti call option, put option. Kelebihannya, downside protected, upside terbuka, kekurangannya bayar premi. Selanjutnya, yang keempat, currency swap, yaitu pertukaran mata uang antara dua pihak untuk jangka waktu tertentu. Kegunaannya untuk pendanaan jangka panjang dan manajemen arus kas falas reguler. Nah, untuk strategi pengelolaan risiko valuta asing yang kedua yaitu natural hedging atau operasional. Itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, currency matching, yaitu menggunakan pendapatan falas untuk membayar kewajiban falas yang sama. Yang kedua, leading atau lagging. Leading yaitu mempercepat pembayaran jika kurs diprediksi melemah. Sedangkan lagging yaitu menunda pembayaran saat kurs diprediksi menguat. Jenis yang ketiga yaitu hedging melalui struktur biaya,
seperti bahan baku atau pemasok dalam mata uang sama dengan pendapatan. Yang keempat, currency diversification, yaitu pendapatan dan hutang perusahaan disebarkan di beberapa mata uang untuk menurunkan risiko konsentrasi. Demikian penjelasan singkat saya mengenai materi pengelolaan risiko valuta asing. Terima kasih.